Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Kali ini emang agak spesial sedikit, karena saya sebelumnya memang belum pernah buat video unboxing. Terus, kenapa kali ini saya buat? Karena jujur aja, ini pertama kalinya saya berhubungan langsung dengan jam Swissmade. Sebelumnya, pernah ngerasain jam buatan Amerika, Jepang, dan juga China. Nah, terus kenapa baru sekarang nyobain Swissmade? Apa nggak pernah tertarik? Bukan gitu sih alasannya. Alasan sederhananya ya karena faktor harga. Oke, ini adalah Tissot Visudet dengan kode referensi T019430160101. Wah, panjang juga ya namanya. Tapi sebenarnya sebelum saya buat video ini, saya udah unboxing duluan. Kenapa? Karena saya belinya bukan di retailer ataupun gerai resmi Tissotnya. Tapi ya di toko online gitu, yang ijo-ijo itu deh, yang pastinya udah pada tahu. Jadi, saya perlu pastiin dulu kalau barang yang saya terima itu adalah barang original. Karena sekarang kan ada banyak istilah jam tangan ori BM misalnya, yang kita pikir barangnya original hanya black market, tapi ternyata pas kita cek, ternyata clone atau palsu. Atau pernah juga baca di forum luar, bilangnya barang ori, tapi ternyata yang dikasih ya fake atau clone. Dan entah emang seller sengaja menipu, atau ya seller semacam dropship aja. Jadi nggak tahu itu barang ori atau nggak. Kita bahas lagi nanti setelah unboxing ya. Nah, karena yang sudah saya ceritakan tadi, yaitu untuk pengecekan, jadi mungkin untuk beberapa plastik, tempelan, tag, ada yang udah nggak ada karena udah saya copot. Jadi box luarnya seperti ini. Dari luar, sebenarnya kesannya udah wow. Biasanya kan cuma putih polos dengan logo, atau hitam dengan logo. Nah, di sini cukup menarik. Nah, tapi di sini emang ada sedikit robek karena kesalahan saya. Jadi seller ini packagingnya deket banget sama bubble wrap-nya. Dan karena bubble wrap-nya warnanya gelap, jadi pas saya gunting buat buka, malah kena juga boxnya. Oke, terus di dalamnya ada box keras seperti ini, yang makin menambah wow lagi. Di sisi bawah juga ada slot, dan ternyata isinya ada 2 buku. Buku pertama yaitu buku yang bercerita tentang sejarah Tissot, dengan kualitas cetakan ya yang biasa aja. Terus buku kedua ini semacam katalog dari produk jam Tissot, dengan cetakan yang saya bilang ini jauh lebih baik, high quality, kayak majalah kurang lebih. Oke, sekarang kita buka penutup utamanya. Di sini, duduk manis jamnya dengan bantalan di bawahnya. Dan di sisi kiri, dan juga sisi kanan, juga ada slot, yaitu buat kartu garansi, dan juga semacam manual sederhana. Langsung aja kita lihat langsung jamnya. Ini adalah jam dress watch, dengan diameter 40 mm, yang walaupun sebenarnya pas dipakai, ini sebenarnya lebih mirip kayak jam yang diameternya 37 mm, karena bentuk case-nya yang unik seperti ini. Dan ketebalannya hanya 11,6 mm. Jam ini menurut saya sih benar-benar keren banget. Detailing di dial-nya, di case-nya, di clasp-nya, dan strap kulitnya juga cukup oke. Movement-nya otomatis pastinya, ETA 2836 strip 2. Beat-nya udah 28.800 vibration per hour, atau 4 Hz. Ya, ada yang sudah mengkategorikan ini sebagai high beat movement. Tapi ada juga yang beranggapan kalau di atas itu baru high beat. Di sini power reserve-nya memang hanya baru selama 38 jam. Salah satu yang saya suka dari movement-nya adalah pergantian hari dan tanggal yang langsung terlihat, nggak secara perlahan-lahan. Seperti ini. Kristalnya udah safir dan double dome. Lalu kalau kita balik memperlihatkan exhibition cashback dengan movement yang cukup indah. Nggak cuma warna standar silver aja, tapi juga ada beberapa aksen gold, dan juga rotornya memiliki tekstur. Jadi overall, saya sih benar-benar puas sama jam tangan ini.
beberapa hal yang bikin minus. Pertama, karena water resistance-nya yang cuma 3 bar. Yang kedua, belum ada loom. Dimana dua hal yang saya sebut tadi, ya sebenarnya bisa dibilang oke-oke aja sih kalau memfungsikan ini sebagai dress watch. Tapi untuk misalkan dipakai tiap hari, mungkin agak kurang ya. Yang ketiga, ya belum ada anti-reflective coating di kristal safirnya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk first impression-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Gimana saya bisa cek kalau barang ini beneran ori? Yang perlu saya pastiin di sini adalah Tissot Visuodate dengan kode referensi, panjang lagi, T019430160101. Jadi, misal kalian punya jam yang berbeda, ya entah serinya atau lininya berbeda, jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini nggak bisa dijadikan rujukan, karena standar dari tiap seri atau lini juga pasti beda. Apalagi kalau mereknya juga beda. Yang pertama, dari movement-nya. Harus seperti ini. Warnanya gold dan juga silver, bukan cuma silver aja. Dan juga ada logo ETA-nya. Terus ada juga kode kalibernya. Ini sebenarnya kecil banget dan mungkin perlu bantuan kaca pembesar atau lensa makro buat ngelihat ini. Ada juga skrup di dekat plus dan minusnya, dan juga rotornya bertekstur. Kedua, di caseback-nya penulisannya rapih, nggak ada typo atau salah ketik. Ketiga, walau bezelnya kelihatan tebal, tapi itu sebenarnya karena bentuk case-nya yang udah saya bilang tadi. Aslinya, bezel atasnya itu tipis. Jadi kalau bezelnya kelihatan tebal yang bagian atas, ya itu mungkin jadi tanda-tanda juga. Yang keempat, laknya yang fake itu juga lebih tebal. Yang kelima, tulisan logo Tissot yang asli itu jauh lebih rapih. Keenam, alignment dan huruf di tanggal yang asli itu jauh lebih rapi. Jadi, kalau misalkan memenuhi satu atau beberapa kasus tadi, mending ke gerai Tissot atau ahli jam terdekat buat memastikan kalau jam yang kita beli itu benar-benar palsu atau original, sehingga bisa kita komplain ke sellernya. Terus juga buat teman-teman lain yang mungkin punya pengalaman, mungkin bisa menambahkan juga apa yang mesti dicek dengan komen di bawah ini. Oke, segitu dulu dari saya terkait dengan unboxing dan juga pengalaman membeli Tissot Visuodate. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.